Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak semua rahimakumullah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat lain Allah berikan kepada kita. Semoga dari anugerah, dari kenikmatannya Allah berikan kepada kita, bisa mengantarkan kita, menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan kita wujudkan kesyukuran kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan, mengamalkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang senantiasa istiqomah Islam. Baik, anak-anak semua rahimakumullah, di hari ini akan kami sampaikan pada antum semuanya tentang 3 hal yang menyelamatkan manusia. Ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Baik, anak-anak semua rahimakumullah, tentunya diri kita semuanya, antum semuanya, ingin selamat dalam kehidupan di dunia ini dan selamat dalam kehidupan di akhirat kelak. Nah, tentunya banyak hal ya yang menjadi kiat-kiat agar kita menjadi orang yang selamat. Nah, di siang hari ini kami sampaikan yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasun munjiyatun, ya. Ada 3 hal yang akan menyelamatkan manusia. Ya, ini dari banyak hal, di antaranya 3 hal ya, yang akan menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Nih, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Khasyatun artinya takut itu kepada Allah ya. Khasyatullah takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sirrun itu sembunyi, sepi ya. Walaniyah juga dalam keadaan tampak atau ramai. Nah, di sini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, dan benar-benar menekankan kepada kita semua untuk menjaga konsistensi kita, untuk menjaga keistiqomahan kita. Maka takwa itu kan haitsu ma kunta, ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi takwa itu ya kapanpun dan dimanapun dan bersama siapapun. Artinya dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai ya, dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, tetap salat takwa. Nah, di sini jadi takut pada Allah dalam kondisi apapun ya, ramai ataupun sepi, atau tidak ada orang tahu gitu ya. Ingat bahwasanya ketika tidak ada orang yang melihat kita, tetapi Allah akan selalu melihat dari apa yang menjadi perbuatan kita. Maka disitulah ini hal yang sangat mendasar, bahwasanya kita senang takut pada Allah, karena konsekuensi dari takut itu akan berbuah pada pengendalian diri kita. Itu kita mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana juga yang di firman Allah ya, Qul inni akhafu in asyaitu rabbi adzab yaumin adzim ya. Qul, katakanlah, ini akhafu, sesungguhnya aku takut gitu ya. In asyaitu rabbi, seandainya atau jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, yaitu apa? Takut apa? Adzab yaumin adzim. Adab Allah pada hari yang sangat besar, hari pembalasan nanti, hari yang sangat agung. Maka disitulah rasa takut kepada Allah itu kemudian mencegah diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak rahimakumullah, walaupun kita pun menyadari dan memahami setiap apa yang dilarang oleh Allah, maka di sana ada mafsadat. Setiap apa yang dilarang Allah, di sana ada hal yang bisa merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain, maka itulah dilarang oleh Allah. Nah, dengan penuh kesadaran tentunya untuk kemaslahatan diri dan kemaslahatan orang lain, kebaikan diri, kebaikan orang lain, tentunya kita akan menahan, akan mengendalikan, dan akan menjauhkan dari segala hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ yang Allah ingatkan kepada kita, yaitu jangan sampai kemudian kita cuek ya, bahwasanya itu ntar aja kayak gitu ya.
itu kan ntar di siksa itu di akhirat. Tapi dalam ayat disebutkan in akhafu in asya itu adab yamin atim, karena azab memang adab pada hari pembalasan nanti benar-benar sangat pedih. Maka disitulah anak rahimakumullah ya, kita benar-benar berusaha untuk kemudian menjaga diri kita dari hal-hal apa yang dilarang Allah. Nah, ada beberapa hal di sini ya, bahwasanya khasyatullah, takut pada Allah itu menjadi kunci dari keselamatan. Yang pertama di sini adalah manfaat dari khasyatullah ini dapat mengenai dunia dan akhirat. Yang pertama, khasyatullah akan menjadi penyebab kokohnya kekuasaan dan eksistensi kita di dunia. Nih, ketika kita ingin eksis di dunia, ya memang kita harus takut pada Allah. Kita eksis, umpamanya seseorang yang kemudian mendapatkan suatu amanah kekuasaan, dia akan eksis dari kekuasaannya, dan dia akan kokoh dalam kekuasaan itu, dan dia akan eksis manakala dia mampu menahan diri, mampu menjaga diri dan menjauhkan segala hal yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, hal apa yang dilarang dalam aturan-aturan ia kendalikan, ia benar menjauhkan dari apa yang dilarang, maka ia akan eksis, akan kokoh. Tetapi ketika terjatuh pada suatu hal yang dilarang oleh Allah, terjatuh pada hal yang dilarang dalam aturan, maka ia akan kehilangan kekuasaan, maka eksistensinya pun akan hancur, dan kemudian kerugian. Dan ini akan menjadikan dia rugi dalam kehidupan dunia, dan juga kerugian yang sangat besar juga nanti di hari akhirat nanti. Nah, ini maka takut pada Allah akan mengantarkan manusia itu untuk mendapatkan kekokohan, ya, kekokohan dalam apa yang ia peroleh dari kekuasaan dan segala macamnya, dan juga akan mengantarkan diri menjadi orang yang eksis. Nah, kemudian yang kedua adalah khasyatullah akan menjadi pemicu dan pemacu bagi kita untuk lebih bersemangat dan lebih giat dalam mengerjakan berbagai amal kebaikan dengan tulus untuk mencari ridha Allah tanpa mengharap imbalan duniawi. Nah, di sini akan lebih semangat ya untuk kemudian mencari ridha Allah. Artinya lebih semangat, lebih termotivasi untuk mengamalkan kebaikan, ya. Takut pada Allah, ya, maka akan kemudian terdorong. Ya, kalau takut pada Allah berarti kita akan terdorong untuk melakukan hal apa yang dicintai Allah, ya kan? Menghindarkan dari apa yang dilarang Allah, tapi kemudian di sisi lain kita terdorong atau termotivasi untuk menjalankan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita laksanakan. Nah, ini kemudian dari khasyatullah itu atau kepada Allah, khasyatullah akan meninggikan derajat kita dan membebaskan diri kita dari ketakutan pada hari kiamat. Ini ya, karena mengangkat derajat diri kita dengan takut pada Allah. Nah, dan juga akan terselamatkan nanti di hari kiamat. Ketika ketakut itu ada dalam diri kita pada Allah, kita benar-benar jauh dari apa yang dilarang Allah, kita terdorong, termotivasi untuk melakukan kebaikan, maka kita akan selamat di hari kiamat nanti, ya. Hari pembalasan nanti kita akan mendapatkan ketentraman. Nah, ini kemudian juga Allah akan memberikan derajat yang tinggi pada kita. Kemudian juga khasyatullah akan membuat kita berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat, ya. Yang pada hari kiamat kita akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa hal-hal yang kemudian bisa diperoleh ya dari khasyatullah, takut pada Allah. Kemudian yang kedua adalah dari tiga hal yang tadi pertama adalah khasyatullah, yang kedua adalah al-adlu fil ghadab wal ridha. Al-adlu fil ghadab wal ridha. Jadi bagaimana diri kita punya sikap yang adil dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan tidak marah, dalam ridha. Makanya di sini kan kita dituntut ya untuk senantiasa berproses menjadi orang yang objektif, ya, orang yang adil, orang yang objektif. Artinya bagaimana kemudian diri kita senantiasa berlaku adil. Nah, berlaku adilnya adil bisa dimaknai menempatkan suatu hal pada tempatnya, ya. Adil lawan kata zalim. Kalau zalim adalah menempatkan suatu tidak pada tempatnya, ya, tidak
objektif, tidak proporsional, gitu ya, atau ya berlebih-lebihan. Ya. Tetapi kalau adil ini tepat. Adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil ini berarti proporsional. Adil ini berarti objektif. Nah, tidak berat sebelah, ya, tetapi benar-benar objektif. Nah, ini suatu proses yang kemudian kita lakukan untuk benar menjadi pribadi yang beradil. Nah, sini ya, menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, adil adalah merealisasikan segala sesuatu sebagaimana mestinya dan menunaikan secara sempurna. Nah, jadi berusaha untuk mewujudkan sesuatu itu sebagaimana semestinya, ya. Semestinya itu bagaimana atau semestinya itu apa, ya itu yang kita lakukan. Dan kemudian bagaimana menjalankannya itu benar-benar dengan penuh kesempurnaan, ya. Jadi ini adil ini artinya juga kita dituntut berpikir ideal. Nah, berpikir ideal, berpikir sempurna. Kemudian juga bagaimana untuk mewujudkannya, melaksanakannya atau merealisasikannya juga bagaimana dilaksanakan secara sempurna. Ini tepat nih ya, ini adil. Ini pertama demikian. Makanya bagaimana diri kita terus berusaha menyikapi berbagai hal dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah. Maka biasanya ketika dalam keadaan marah atau dendam itu kan maka muncul sikap-sikap yang tidak adil. Nah, tapi di sini dituntut kalau kita ingin selamat ya dalam dunia maupun di akhirat nanti, yang di dunia ini ya maupun akhirat, kita dituntut untuk kemudian bisa bersikap adil dalam keadaan apapun. Nah, mengapa adil menjadi kunci keselamatan? Ini ya menjadi pertanyaan mengapa ya. Yang pertama, karena berlaku adil akan mendekatkan kepada ketakwaan. Ya, berlaku adil itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Nah, orang yang berlaku adil itu berarti dia merealisasikan ketakwaan. Nah, maka sedangkan orang yang takwa dia akan selamat. Orang yang takwa itu akan bahagia, akan beruntung dunia dan akhirat. Nah, maka disitulah berlaku adil itu akan dekat pada ketakwaan. Maka coba salah satu langkah yang kita lakukan adalah bagaimana kita belajar untuk memahami adil, kemudian bagaimana belajar untuk merealisasikan adil, dan juga bagaimana untuk memperjuangkan adil ya dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah keadilan merupakan menjadi pilar asasi dalam membentuk masyarakat yang kuat dan beradab. Ya. Nah, tanpa adanya keadilan maka masyarakat itu akan lemah ya. Tidak akan terwujud masyarakat yang kokoh, masyarakat yang beradab ya. Tapi justru karena dengan keadilan itulah, dengan keadilan akan muncul masyarakat yang kokoh, yang beradab, ya, masyarakat yang kompak, masyarakat yang saling menghargai, masyarakat saling menguatkan, saling mendukung. Ya, itu ketika keadilan diwujudkan. Kemudian juga orang-orang yang berlaku adil akan meraih kecintaan Allah dengan meraih posisi yang terhormat di sisinya, sehingga mereka selamat dari murka dan siksanya. Ini ya, yang orang adil itu akan mendapatkan posisi yang mulia, terhormat di sisi Allah. Tentunya diri kita semuanya inginlah mendapatkan posisi itu, mendapatkan posisi yang terhormat. Bukan terhormat di hadapan manusia, tapi terhormat di hadapan Allah SWT. Bukan sekedar mulia di sisi manusia, tapi mulia di hadapan Allah SWT. Ini kemuliaan yang hakiki. Nah, maka di sini bagaimana kita terus ya untuk belajar menjadi pribadi yang bisa adil. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini kaitan dengan gaya hidup kita, yaitu al-qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap hemat ya dalam keadaan fakir atau kekurangan, wal ghina dalam keadaan kaya. Nah, ini yang ketiga ya. Motivasi kita mendorong kita untuk bersikap hemat. Nah, kita pun mendengar dalam mutiara ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, budaya hidup hemat ini menjadi suatu hal yang harus kita biasakan. Ya, kita memisahkan diri menjadi pribadi hemat dan menjadi karakter kita, karakter yang hemat. Ya, banyak sekali kemudian di antara kita, di antara manusia atau masyarakat yang kemudian
karena ketidakmampuannya dalam memanage, menata, mengelola keuangan apa yang ia peroleh ya atau mengelola pendapatan, kemudian ia mengalami kesulitan dalam kehidupan. Ya, ada satu orang A dan dengan orang B dengan pendapatan yang sama, tapi dengan gaya hidup yang berbeda. Ya, yang A dengan gaya hidup yang hemat, ya, tetapi yang B dengan gaya hidup yang boros. Maka dalam waktu beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka akan terjadi perbedaan yang sangat besar, sangat mencolok antara A dan B. A yang kemudian bersikap hemat, B yang boros atau tidak hemat. Nah, maka di sini perlu strategi bagaimana kemudian menata, memanage keuangan. Nah, dalam Islam itu benar-benar ditekankan bagaimana menjadi pribadi orang yang hemat. Nah, bukan orang yang kemudian boros ya. Maka ayat-ayat ada yang melarang ya, wala tusrifu innallaha yuhibbul muslimin, jangan kalian berlebih-lebihan ya, karena Allah tidak ingin orang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, ana rahimakumullah, sikap yang ketiga ini suatu sikap yang harus kita biasakan. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang hemat, pribadi yang hemat tanpa kita memproses diri kita, membentuk diri kita dan membiasakan sehingga itu menjadi karakter kita menjadi orang yang hemat. Nah, ini sejak dini, sejak seperti kalian pun harus sudah mulai bagaimana menjadi orang yang hemat. Maka ketika kalian pernah ada uang jajan, bagian uang itu kemudian banyak disimpan lah, atau bagaimana antum bisa menabung dari uang jajan yang sebenarnya sudah kalian diberikan orang tua dari kalian. Nah, anak rahimakumullah, pada kasus-kasus siswa di pesantren atau seperti kalian ya, itu sangat mencolok ya ketika anak yang bisa hemat dan mana tidak bisa hemat ya. Satu anak A yang kemudian bisa menghemat, maka ketika dikasih uang orang tuanya dengan uang saku yang sama ya, mungkin berapa, 300.000 atau 200.000 per bulannya dikasih orang tua. Yang satu cukup, bahkan masih bisa menabung walaupun beberapa ribu. Tetapi yang B karena boros kurang, bahkan karena kurang itu sampai kemudian muncul perilaku yang tidak baik. Apa? Yaitu ya sering malak temannya, minta temannya, bahkan sampai kemudian mencuri, mengambil uang temannya. Nah, ini artinya gaya hidup boros ya, tidak bersikap hemat, ini akan sangat membahayakan. Ketika mampu hemat, dia akan merasa cukup dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tetapi ketika orang tidak bisa hemat, dia terbawa oleh gaya hidupnya yang foya-foya, kehidupan yang berlebihan, maka ketika dia tidak cukup atau tidak mampu memenuhi apa yang ia inginkan, maka dia akan melakukan hal yang negatif, hal yang larang. Ya, termasuk tadi ya, mencuri, meminta-minta temannya, bahkan ada yang malak atau minta secara paksa. Ini. Nah, anak-anak rahimakumullah, kita semuanya belajarlah bagaimana terus menjadi orang yang bisa hemat. Nah, bisa hemat dalam menata keuangan. Nah, berhemat akan dapat menjamin ya keselamatan dunia dan juga di akhirat nih. Orang yang benar akan memiliki kesiapan mental dan finansial untuk menghadapi kondisi yang terburuk sekalipun. Sehingga ia akan eksis dan bertahan dalam semua keadaan ya. Dia akan siap. Secara mental itu menjadi orang yang siap. Dalam keadaan apapun dia siap. Ya. Artinya ketika membiasakan dia hemat, maka akan terbentuk mental yang kuat dalam dirinya. Sehingga ia siap dalam kehidupan yang cukup juga biasa saja. Ketika dalam kondisi yang terjepit, dia juga biasa saja. Karena apa? Karena sudah biasa hidup hemat. Kemudian juga seorang muslim justru akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Ta'ala ya. Justru dengan hemat insya Allah akan dapat limpahan rezeki ya. Karena itu bagian dari syukur ya kepada Allah, tidak menyia-nyiakan apa yang Allah berikan. Syakartum la'azidannakum. Tapi kalau kemudian kita berfoya-foya, kita berboros-boros, itu melakukan suatu yang dilarang Allah, itu berkaitan dengan kekufuran, maka Allah pun akan mengancam bagi hamba yang kufur padanya. Nah, kemudian dengan berhemat, seorang akan terjauh dari setan yang menjadi sumber kebinasaan baginya dari dunia dan akhirat. Nah, ini hikmah dari berhemat ya. Maka tentunya diri anak-anak semuanya terus belajar bagaimana kemudian menjadi pribadi yang hemat. Baik, itu saja yang kami sampaikan pada anak semuanya. Ada 3 hal yang insya Allah akan mengantarkan diri kita menjadi orang selamat di dunia, selamat di akhirat ya.
Yang pertama tadi adalah bagaimana kita senantiasa takut pada Allah ya, khasyatullah fisiri wal alaniyah. Takut pada Allah dalam kondisi sepi maupun dalam ramai. Kemudian kedua adalah al-adlu fil ghadab war ridha. Kita senantiasa bersikap adil dalam kondisi marah atau dalam kondisi ridha, nah kondisi senang ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qasdu fil faqr wal ghina. Kita senantiasa menjadi orang yang hemat dalam keadaan apapun, entah itu keadaan fakir, kekurangan atau keadaan kaya. Baik, itu 3 hal yang kami sampaikan di kesempatan ini. Bagaimana kemudian kita memahami, bagaimana kita merenungi dan kita sadari bahwasanya apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita ketahui, kalau tidak kita amalkan, tidak kita realisasikan dalam kehidupan, maka percuma, maka omong kosong. Maka disitulah bagaimana kemudian kita berusaha mewujudkan, merealisasikan ilmu apa yang kita pahami ini. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Maka coba bismillah, 3 hal tadi kita laksanakan, 3 hal tadi kita amalkan, sehingga kita akan mendapatkan buah, mendapat hikmah, dan mendapat konsekuensi dari apa yang kita jalankan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.